Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, yang terhormat Kaprodi PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Serua 01. Perkenalkan, nama saya Andi Karyanto, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SD Negeri Serua 01, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun anggaran 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001329. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran Bab 2, yaitu Teladan Mulia Asmaul Husna dengan pendekatan Project Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum semuanya? Sudah. Wow, baik ya. Alhamdulillah kalau sudah sarapan berarti saya lebih semangat. Baik, kita sebelum mulai kita berdoa bersama-sama ya. Ya, silakan. Hari ini siapa yang pimpin? Oh, ya, silakan. Ada nomor. Boleh. Baik, teman-teman, kita mari kita berdoa. Siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Terima kasih, ada nomor. Baik. Selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada? Oh iya, udah ditulis ya di papan absen. Akila, Selo, dua-duanya ini sakit ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan cepat disembuhkan kembali ya. Mari kita baca surat pendek dulu untuk pembiasaan ya. Ya, Anda Rafi boleh dipimpin untuk yang lainnya bisa buka sama. Kalau memang nggak hafal atau belum hafal atau sudah hafal, alhamdulillah ya. Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un.
ini kalian tidak mempelajari seluruhnya. Kalau Asmaul Husna itu ada berapa? 90. Ya, tidak memungkinkan hari ini kamu menghafal satu persatu ataupun seluruhnya hari ini. Nah, di sini kamu akan mempelajari 5 Asmaul Husna berikut dengan artinya mengerti dan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah ya. Di sini ada tujuan pelajaran. Kamu bisa menjelaskan arti 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. 5 Asmaul Husna ya. Kemudian kamu setelah belajar seperti ini, kamu akan mampu meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Siapa aja contohnya. Kemudian kamu juga akan mampu meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Al-Malik ini artinya Maharaja. Di Indonesia dahulu ada raja, tapi hanya melingkup kerajaan, tidak seluruhnya. Tapi Allah yang disebut Maha berarti seluruhnya. Al-Malik Maha Raja, merajai makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, kemudian jin, ya, termasuk ya, merajai seluruhnya, hidup, kehidupannya, mati, kematiannya, dia raja. Dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Malik, yaitu bertanggung jawab, tidak semena-mena, dan suka membantu. Apa arti bertanggung jawab? Nah, kalau kamu dikasih tugas oleh seorang guru, tanggung jawab kamu harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak semena-mena. Nah, tidak semena-mena. Ada yang paham bagaimana sifat tidak semena-mena? Jadi tidak semena-mena ini tidak merundung orang, teman, ya, berbuat sesuka kamu. Arti semena-mena ini nggak boleh. Yang namanya bertindak sesuka hati, semau kamu. Ya. Kemudian suka membantu. Ya, kamu udah paham kan? Kalau suka membantu ya. Kalau teman minta tolong ya bantu, ya. Tapi membantunya dalam hal kebaikan. Baik, lanjut. Yang berikutnya yaitu Al-Aziz, ya, Maha mulia pengertiannya. Jadi Allah itu memiliki kemuliaan yang tak tertandingi atau tertinggi, tiada bandingannya. Tidak meremehkan orang lain. Nah, jangan mentang-mentang kamu bisa, kamu pintar, yang lain kamu anggap kamu mah. Nah, nggak boleh, ya. Karena itu kamu merasa kamu paling bisa, paling benar. Jadi jangan lihat dari luarnya, gitu. Jangan meremehkan
lain yang kelihatannya galak, kelihatannya orangnya keras, tapi saat dideketin, saat kita ngajak ngobrol, baik, makanya jangan meremehkan, ya. Dan yang paling penting yaitu ya semuanya pasti harus menjauhi dosa, karena itu larangan Allah. Ya, lanjut. Baru 2, ada 3 lagi. Al-Malik. Tadi apa? Al-Malik apa artinya? Al-Aziz. Sekarang Al-Qudus, Maha Suci. Suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Kalau kita masih ada kekurangan, ya kadang lupa, ya, kadang bangunnya siang, ya, bahkan kadang sholat pun ditunda pun, itu kekurangan kita. Tapi Allah tidak ada sedikit pun kekurangan. Dan apa sih yang patut dicontoh dari sifat Maha Suci ini dari Allah ini? Tadi apa? Suka kebersihan, baik diri pribadi, di rumah, di lingkungan sekolah. Ya, suka kebersihannya apa? Di rumah, diri pribadi, mandi sebelum berangkat sekolah, mandi, jangan bangun tidur langsung cuci muka, ganti baju berangkat, mandi dulu, ya. Iya, jadi mandi dulu. Itu termasuk mencerminkan Maha Suci. Kalau kita kesiangan, kamu buru-buru cuci muka juga pakai 2 jari. Ya. Oke. Kemudian menjaga tutur kata. Nah, ini yang paling penting. Ini banyak di sekolah. Ya, temennya dari jauh dari teriak. Pokoknya deketin, saat deket baru halo, assalamualaikum, jabat tangan, jangan teriak dari jauh, itu katanya. Kemudian dari cara bicaranya harus sopan, ya, jangan bahasa yang lain dikeluarin, bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan bahasa. Kalau kata ilmuwan bahasa alien katanya, yang nggak jelas, ya. Menjauhi perbuatan tercela, menyakiti teman, mencuri dan lain-lainnya yang tercela, ya. Itu mensifatkan atau meneladani ya. Next, berikutnya yaitu Assalam, ya, Maha Sejahtera. Allah bebas dari segala kekurangan, memberi keselamatan dan kedamaian, tidak suka marah ataupun bertengkar. Nah ini ya, harus kamu teladan ini. Biasanya kamu kesenggol dikit marah, padahal cuma kesenggol bahunya, tapi marahnya sampai besok, ya. Nggak boleh. Padahal temennya udah nyenggol, udah minta maaf, tapi kamu sampai besok kan lagi baru kelar marahnya. Tuh, ya. Kemudian menyebar salam. Karena di sini assalam Maha Sejahtera. Ya.
menyebarkan salam setiap ketemu teman, setiap pulang ke rumah, setiap masuk ke ruangan, itu jangan lupa salam, ya. Bapak sebelum masuk ketok pintu, buka, baru setelah lihat orangnya baru ucapkan salam, ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertaimu. Itu mendoakan. Kemudian dijawab lagi, waalaikumsalam. Didoakan lagi kita. Jadi setiap hari kalau ketemu teman, kamu ucapin salam, saling mendoakan. Tuh, ya. Oke, paham ya? Assalam sejahtera. Nah, ini yang terakhir yaitu al-mu'min. Al-mu'min pemberi rasa aman pada hambanya atau maha pemberi keamanan. Ya, polisi juga satpam memberi keamanan di lingkungannya masing-masing. Tapi gak seluruh Indonesia, gak seluruh dunia. Tapi Allah Al-Mu'min memberi keamanan bagi seluruh makhluknya, ya, hamba-hambanya, dan menepati janji serta melindungi dari ketakutan. Makanya kalau malam kamu jalan ke warung, pas itu jalan mati lampu. Nah, lo jangan takut. Ada siapa? Ada Allah. Jadi setiap itu, makanya setiap mau melakukan sesuatu harus bagaimana? Harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketakutan itu gak ada. Percaya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, percaya bahwa kita akan dilindungi. Bukan hanya membacanya lewat mulut aja, namun percaya setelah kita baca, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu yakini bahwa Allah akan membantu kita. Paham ya? Dan apa sih contohnya memberi al-mu'min ini? Apa sih contohnya? Cara meneladaninya? Ya ini, menjadi orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya, ya. Nah, misalkan kamu sama bestie kamu, katanya bestie kalau zaman sekarang, nah, ya, teman dekat kamu ngomong nih, aku begini kemarin, tapi jangan bilang yang lain, ya. Itu. Nah, si temannya yang satu ini jangan ngomongin lagi ke orang lain. Kamu satu, kamu udah berjanji kamu gak akan bilang sama orang lain lagi, cukup kamu berdua. Nah, di situ kamu harus punya bisa dipercaya. Kita lagi kesimpulannya tentang Asmaul Husna ini 5. Tadi apa aja? Al-Malik, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, sama Al-Mu'min. 5 itu. Harus bisa meneladani sifat-sifat tersebut dengan adil, mandiri, kemudian menjaga kebersihan, menciptakan damai dan menjadi pribadi yang amanah, ya.
1, 2, 3. Al-Malik Maharaja, Al-Malik Mahamulya, Al-Qudus Maha Suci, Al-Salam Sejahtera, Al-Mu'min Maha Memelihara keamanan. Itu berikutnya kamu akan Bapak bagi kelompok. Bapak akan kasih tugas. Tadi udah paham kan? Udah paham kan? Nanti Bapak kasih tugas, kasih tapi per kelompok. Kemudian kamu presentasikan. Ya? Oke, tapi sebelum Bapak sambil menyiapkan, kamu biar lebih bersemangat, kita tepuk semangat. Satu kelompoknya bisa 6 atau 5 orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena tadi yang masih 5 orang. Ya, jadi ada yang ya. Ini udah kelompoknya udah begini aja atau mau tukar? Oke, siap. Ya, karena Bapak bertanya bagaimana, karena menurut kamu ya Bapak tidak memaksakan si Anwar. Oke, baik, kita atau Bapak bagikan. Nanti ini tugasnya hanya menyesuaikan gambar dengan yang ada di sini ya. Nah, jadi satu kelompok Bapak kasih gambar, Bapak kasih soal ya. Gambar-gambarnya ditempel ya. Kita ya. Boleh kamu bukunya di bawah kan? Bukunya di bawah kan? Boleh buka supaya kamu bisa melihat ya. Siapa yang belum? Ya. Ya. Kerjasama. Kelompok itu harus kerja. Ada diskusikan ya Pak. Oh. Ada yang Al-Malik, ada yang Al-Qudus, ada yang As-Salam. Ini 5 kelompok ya. Nah di situ tugas kamu adalah mengisinya dengan cara 1. Di situ ada artinya tulis. Tadi Bapak sudah jelaskan, ya. Boleh kamu ada bukunya lihat lagi, ya. Kemudian ini apa ini di sini? Al-Mu'min. Di sini cari, tempelin, ya. Tempel di kertas yang ada kolomnya, ya. Paham nggak? Paham nggak? Baik.
Silakan kerjakan. Ya, tulisan Arabnya. Ya, tulisan Arabnya. Ini kan ada di sini. Artinya apa? Kemudian tulisan Arabnya kamu tulis di sini, Arabnya di sini. Ya. Tuh. Cari gambarnya yang sesuai dengan akhlak, akhlak atau perilaku yang sesuai dengan sifat yang ada Bapak tugaskan di situ, ya. Apa sayang? Apanya? Tulisan Arabnya tulis di sini. Kamu apa ini tadi? Al-Qudus. Mana di sini Al-Qudus? Nah, ini apa maaf? Al-Aziz. Al-Aziz. Maha mulia. Ada Maha mulia. Di sini buku juga. Ya, ayo, awas. Tadi kan udah nyanyi sambil hafal hafalannya. Ayo, penghapusnya mana temennya? Ya, penerapannya tadi yang kita bahas tadi bisa penerapannya. Ayo, masih ingat nggak tadi yang kita bahas? Bapak tadi penerapannya apa aja tuh? Al-Malik, terus Al-Qudus. Kamu apa ini? Assalam. Nah, tadi ini assalam ini paling penerapannya tadi apa? Assalam apa artinya? Ya. Penerapan apa coba? tinggal 5 menit. Ayo. Sisa kertasnya.
1. Presentasikan hasil atau tugas yang Bapak berikan tadi ya. Ini tentang Asmaul Husna Al-Min. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan memahami Asmaul Husna Ketua MUI, anggota Fikri, Adam, Umi, dan Nana. Arti dari MUI adalah maha memelihara keamanan. Bisa adalah MUI penerapan Allah memberikan keamanan bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah memberi rasa aman bagi orang-orang yang takwa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Oke. Kelompok kedua. Ini mempresentasikan memahami Asmaul Husna. Ketua sama anggota Hafiz Kandi Sitiaiza Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Raja. Tulisan Arab. Tulisan Arab jelas ya. Ya. Menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan memberi rezeki. Ya. Oke. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan memahami Asmaul Husna. Ketua, Kompol, anggota, Masya, Alif, Lutfi, Ubay. Assalam, arti maha sejahtera. Sejahtera. Tulisan Arab. Arabnya jelas. Ya. Menerapkan, memberi salam, menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Oke. Oke. Perlihatkan nama teman-temannya. Ya. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kesimpulannya, kalian bisa memahami, kemudian mencari contoh teladan yang diteladani dari beberapa sifat-sifat Allah Asmaul Husna ini yang kita pelajari ya. Tuh. Ya, alhamdulillah penerapannya sebenarnya kamu dapat memahami sifat-sifat Allah ya. Berapa sifat Allah ini ada yang kamu masih belum paham atau masih belum mengerti? Ya, Masya Allah. Ya, berarti alhamdulillah. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Pelajarannya karena waktunya sudah mau selesai, bukan sudah hampir selesai, tapi sudah mau selesai, maka mudah-mudahan apa yang kamu pelajari hari ini
di hari-hari berikutnya. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk itu Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.